Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman ya, di video tutorial kali ini ada sebuah kulkas satu pintu, dan ini sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi ini kulkas baru datang teman-teman ya. Ini baru datang dua. Yang satu kulkas Polytron dan di sini untuk kulkas Glasio. Tapi semuanya sama teman-teman ya untuk cara pengecekannya. Jadi kemarin ada teman kita yang bertanya seperti ini, Bang, kulkas saya rusak dan apa yang harus diganti? Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Untuk apa yang rusak dan mana yang harus diganti, sebenarnya itu cukup mudah ya untuk cara menganalisa kerusakan pada kulkas yang udah nggak dingin. Nah ini contohnya kulkasnya nggak dingin, makanya di sini saya buatkan tutorialnya. Karena yang tahu nanti itu kalian sendiri teman-teman ya, yang tahu. Kalau saya hanya bisa menganalisa saja, karena saya nggak kontak langsung dengan kulkasnya. Kecuali saya langsung kontak, langsung cek langsung secara fisik untuk kulkasnya, baru saya tahu kerusakannya. Nah bagaimana cara mengetahui kerusakan itu dan di bagian mana yang rusak? Nah, di sini saya akan membuatkan tutorialnya. Oke, langkah yang pertama yang kalian harus cek itu di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya teman-teman ya. Jadi di bagian evaporator ya, ataupun di bagian freezernya, ketika udah nggak dingin, udah pasti nggak ada bunga es teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa perhatikan untuk di bagian evaporator. Yang pertama di sini untuk di bagian evaporator kalian bisa cek apakah ada kebocoran ataupun tidak teman-teman ya. Karena untuk mencari kebocoran di bagian evaporator ini gampang-gampang susah teman-teman ya. Kalau yang gampang itu biasanya ketika di bagian evaporator ini mengalami kebocoran itu udah pasti ada yang namanya rembesan oli ya. Tapi di sini ada juga yang tidak menimbulkan rembesan oli teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di situ ada yang namanya jalur dorong ya. Nah di sini kan ada dua teman-teman ya. Ini salah satu pasti ada yang jalur dorong ya, jalur yang satunya juga ada juga yang jalur hisap teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di jalur hisap itu pasti nggak bakalan keluar yang namanya tanda-tanda rembesan oli. Nah ini yang agak susah teman-teman ya, tapi nanti saya akan kasih tahu teman-teman ya. Nah kalian bisa cari deh untuk kebocoran di bagian evaporator ya. Kalian bisa harus teliti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa raba seperti ini. Kita kan nggak tahu ya apakah kulkas ini mengalami kebocoran atau tidak, karena kan untuk yang memakai kulkas ini kan satu keluarga, jadi nggak mungkin ya kita tahu. Kadang-kadang juga nggak ngaku ya apakah udah kecongkel pisau atau enggak ya. Jadi ini kita cari tahu dulu apakah ada kebocoran atau tidak di bagian evaporator ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nggak menemukan atau ada kebocoran sih cuman kecil tapi kalian nggak tahu teman-teman ya, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah ketika kalian udah nggak tahu, ini kayaknya nggak ada nih, kayaknya nggak ada kebocoran, tapi kita kan ragu teman-teman ya, ragu apakah memang benar-benar bocor atau tidak teman-teman ya. Nah kita bisa, ini dalam posisi kulkas hidup teman-teman ya, karena di sini saya nyalakan. Oke, di sini dalam posisi hidup kalian bisa dengar di sini ada suara desis teman-teman ya di bagian evaporator. Nah ini ada suara desis tapi tidak suaranya itu tidak seperti gemericik air teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan coba menyalakan mematikan apakah di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini mengalami kebocoran atau tidak. Tapi ketika saya matikan tapi nanti akan mengeluarkan udara atau suara desis di bagian evaporator ini, udah pasti evaporator ini bocor teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba mematikan terlebih dahulu.
Nah, di sini ada suara desis teman-teman ya, di bagian sini. Nih. Nah, ini ya. Suaranya terdengar di sini. Ini bocor ini, teman-teman. Tuh. Tuh, ya. Nah. Ini kalau misalkan saya tutup, ini nggak ada suara ya. Artinya nggak ada suara yang bocor. Kalau misalkan saya buka, ini pasti ada suara. Tuh. Ya. Tuh. Saya tutup, kemudian saya juga lepas. Tuh. Ya. Nah, itu caranya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian matikan itu malah nggak ada suara sama sekali. Nah, solusinya kalian harus press dulu ya di bagian evaporator ini teman-teman. Kalian harus press ya menggunakan tekanan angin, itu cukup di tekanan 100 psi itu udah cukup ya. Jangan terlalu kebanyakan, nanti kalau misalkan kebanyakan nanti ini melembung teman-teman ya. Jadi ini ngembang. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini ngerti teman-teman ya bagaimana cara menganalisanya. Kemudian yang kedua, di sini ada dua perbedaan teman-teman ya. Ada suara desis, kemudian ada suara gemericik air. Kalau misalkan ada suara gemericik air, udah pasti ada oli yang masuk ke bagian evaporator ini. Kalau misalkan udah masuk, kalian harus flushing ya. Kalian harus flushing, harus bersihkan dulu, baru kalian nanti isi freon teman-teman ya. Itu udah pasti tanda-tanda dari oli kompresor naik ke bagian evaporator teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini untuk menganalisa selanjutnya itu kalian cek di bagian kompresornya teman-teman ya. Nah, ini saya coba balik dulu. Oke, untuk menganalisa yang kedua itu kalian cek di bagian mesin kompresornya. Kalau misalkan tadi udah ketemu apakah bocor atau tidak, yang tadi kita cek itu adalah bocor ya. Udah pasti freon itu habis teman-teman ya. Freon itu habis dan kalian harus melakukan penambalan terlebih dahulu untuk di bagian evaporator. Kemudian kalian flushing untuk di bagian kondensor, di bagian evaporator, dan juga nanti sebelum pengisian freon kalian harus ganti yang namanya filter ini. Supaya nanti saat pengisian freon itu tidak mengalami kebuntuan teman-teman ya. Ini banyak banget nih pertanyaan masalah freon buntu teman-teman ya. Jadi kalian harus ganti filter baru nanti kalian isi freonnya teman-teman ya. Jadi untuk cara memperbaiki kulkas bocor itu di video saya pernah saya upload teman-teman ya. Nanti kalau nggak lupa saya sertakan di video link deskripsi teman-teman ya. Oke, yang kedua yang masalah mesin kompresor ya. Ketika di bagian evaporator itu nggak ada kebocoran ya, kalian bisa pastikan mesin kompresornya hidup teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ini sudah hidup ya, artinya di sini kalian nggak perlu lagi yang namanya ganti overload ataupun ganti yang namanya relay teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mesin kompresor ini sudah hidup, kecuali mesin kompresor ini mati teman-teman ya, kalian bisa cek di bagian overload ataupun relaynya apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau misalkan ada kerusakan, kalian bisa ganti overload ataupun relaynya teman-teman ya. Jadi jangan asal-asal ganti aja teman-teman ya. Kalian pastikan dulu kerusakannya baru kalian ganti. Nah, di sini tidak semudah mengganti yang namanya overload dan juga relay teman-teman ya. Jadi kalian pastikan dulu overloadnya ukurannya berapa. Itu kalian harus tahu ya, jangan sampai terlalu besar ya. Kalau untuk ukuran kulkas satu pintu biasanya dia menggunakan 1/8 ataupun 1/10 untuk kulkas satu pintu teman-teman ya. Jadi kalian untuk overloadnya kapasitasnya 1/8, jadi seperti itu. Nah kemudian jika di bagian evaporator nggak ada kebocoran, kemudian di bagian mesin kompresor ini mengalami mati, misalkan di sini untuk overload dan relaynya aman ya, tapi ketika kita nyalakan di sini mesin kompresor hanya dengung saja ataupun hanya panas saja, tapi dia nggak bergetar ataupun tidak jalan ya,
kalian coba jumper menggunakan 3 kabel. Nanti saya sertakan juga untuk di video link deskripsi teman-teman ya. Kalian bisa pakai cara-caranya teman-teman ya. Nah itu caranya cukup mudah banget. Kalian cukup menggunakan 3 kabel itu sudah cukup teman-teman ya, untuk mengatasi mesin kompresor yang gagal start ataupun macet teman-teman ya. Kemudian di sini jika mesin kompresor ini sudah hidup dan overload juga nggak ada masalah, anggap aja ini mesin kompresor sudah jalan teman-teman ya. Nah dipastikan kalian harus cek di bagian kondensor. Nah untuk kondensor ketika mengalami kebocoran ya, kalian bisa press ya, kalian bisa potong di bagian sini ya, kemudian kalian juga potong di bagian sini juga teman-teman. Kalian bisa press, kalian bisa menggunakan tekanan sampai 250 psi. Apakah ketika nanti setelah kalian press apakah ada penurunan atau tidak ya? Kalau misalkan nggak ada penurunan berarti kondensor aman. Tapi jika terjadi penurunan angin ya ataupun tekanan, udah pasti di bagian kondensor ini bocor teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada kebocoran ya kalian harus menggunakan kondensor eksternal teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngepres di bagian evaporator, kalian bisa potong di sini, di bagian sini nih, di bagian pipa hisap ya, yang menuju ke evaporator. Nah ciri-cirinya yang menuju ke evaporator itu pasti ada pipa kapiler ya, yang nempel ke bagian pipanya teman-teman ya. Nah ini kan jadi satu pipa kapiler dengan pipa hisap. Ini artinya itu menuju ke evaporator. Kalian bisa potong di sini. Kemudian di bagian pipa kapiler kalian bisa potong. Kemudian kalian kasih tekanan ya sekitar 100 psi ya lah. Nah kalian bisa tunggu ya, apakah ada penurunan atau tidak. Kalau misalkan ada penurunan sudah pasti di bagian kondensor ataupun evaporator mengalami kebocoran teman-teman. Dan jika itu pun terjadi, kalian ya harus ganti teman-teman ya. Jadi kalian harus ganti, nggak bisa kita las. Bisa kita las kecuali di bagian evaporator teman-teman ya. Kalian bisa las, kalian bisa lem. Tapi kalau misalkan di bagian kondensor itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalian harus ganti kondensor yang namanya kondensor eksternal. Nah contohnya seperti ini. Ini jika mengalami ada kebocoran di bagian kondensor, kalian bisa pasang kondensor yang seperti ini. Dan untuk ukuran kondensor itu sendiri, kita harus sesuaikan yang namanya evaporator ya. Karena untuk evaporator itu ada yang kecil, ada juga yang besar. Kalau misalkan yang kecil, kalian bisa cukup pakai atau menggunakan kondensor yang ukuran 8. Kalau misalkan yang besar, kalian bisa pakai ukuran yang 10. Nah ukuran 8 ataupun 10 itu seperti apa ya, kalian bisa hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang 10 berarti hitungannya ada 10 tingkatan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sampai di sini kalian ngerti teman-teman ya, bagaimana cara menganalisa kerusakan kulkas satu pintu, bahkan itu kulkas 2 pintu pun juga sama. Jadi cara pengecekannya seperti itu. Jadi cukup mudah teman-teman ya cara menganalisa. Jadi banyak banget yang bertanya itu, bang kulkas saya nggak dingin, itu apanya yang rusak. Jadi kalau pertanyaan seperti itu saya nggak bisa jawab teman-teman ya. Jadi yang bisa menjawab itu kalian semua, karena bagaimanapun juga itu harus kita cek dulu ya. Contohnya seperti ini tadi, kita cek dulu mesin kompresornya hidup atau tidak, kemudian ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak ya. Jadi seperti itu. Dan untuk tanda-tanda freon itu masih ada ataupun freon itu habis ya, itu udah saya jelaskan di video ini teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada juga yang penyebab kulkas rusak itu sepele banget sebenarnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di bagian termostat ataupun pengaturan suhu.
ini berdampak pada kulkas teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu. Nah, ini adalah sensor suhu teman-teman ya. Jadi untuk sensor suhu ini pastikan nempel ke bagian dinding dari freezer ini teman-teman ya. Jadi dinding dari evaporator ini. Kalau misalkan ini lepas, otomatis mesin kompresor nggak mau berhenti ataupun nggak mau mati teman-teman ya. Ketika suhu kulkas sudah dingin teman-teman. Jadi solusinya kalian harus pasang lagi ya. Kalian harus pasang lagi seperti ini. Tempelkan lagi. Nah, tempelkan seperti ini. Nah, kalian bisa tempelkan seperti ini. Dan ini bisa juga merusak pada kulkas ya. Karena mesin kompresornya, ketika mesin kompresor ini sudah jalan terus, nggak berhenti-berhenti, otomatis kompresor akan mengalami yang namanya overheat. Ya, ketika kompresor ini udah mengalami overheat, maka uap oli itu akan naik ke bagian evaporator sehingga mengalami kulkas tidak dingin teman-teman. Oke, jadi sampai di sini kalian ngerti teman-teman ya bagaimana cara menangani atau cara menganalisa kerusakan pada kulkas teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.